Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rahayu Sagung Dumadi. Selamat malam, jumpa kembali di channel kami Ngopi Horor. Sesuai dengan janji saya yang di video shot, kita tadi udah janji mau review keris. Jadi untuk saat ini saya akan mencoba untuk mereview keris ini ya. Sebelumnya bagi sedulur yang sudah subscribe di channel kami Ngopi Horor, saya ucapkan terima kasih. Yang belum, saya minta dukungannya biar bisa subscribe agar channel kita bisa berkembang dan selalu mengupdate, selalu bisa bikin video-video berikutnya. Kebetulan malam hari ini kita ada di galerinya Mas Ibnu. Nanti kalau ada suara-suara kendaraan lalu lalang lewat, mohon dimaklumi karena memang namanya galeri kan di pinggir jalan raya, di pinggir jalan. Jadi kita berusaha bikin konten ini malam hari, Mas. Malam hari. Sampai biar istilahnya biar agak nggak bising gitu, Mas. Ya, betul. Mas Ibnu ya. Oke. Untuk lebih bagusnya biar pemirsa dan dulur-dulur tahu tentang galeri ini, kita langsung sapa Mas Ibnu sebagai pemilik galeri, dan biar Mas Ibnu sendiri memperkenalkan diri. Monggo Mas Ibnu. Santai ya. Oh, santai mawon. Melekan nih ya, malam Jumat. Kebetulan jam 12 kurang 10 ini. Oh iya, malam Jumat. Malam Jumat ya, sambil kita melekan. Monggo diperkenalkan. Oke. Nama saya Ibnu. Lokasinya boleh di. Oh, nggak apa-apa. Silakan. Lokasinya di Ngajum. Ya, ada galeri kecil-kecilan lah, Tem. Ya. Nah, sebelumnya saya terima kasih banyak ini ya, Tem. Wis film rawuh di genku itu celuk-celuk ada tak temis angel lagi itu. Jadi kebetulan ini momennya pas, terus waktunya pas, Catem kebetulan longgar, saya juga longgar, jadi saya review pusaka. Ayo, padahal ini sudah kapan ya? Suwe sudah direncanakan lama. Rencana sudah lama, baru kesampaian hari ini. Waktunya kita kok bisa disinkronkan malam hari ini. Jadi kebetulan dulur, saya ini juga walaupun nggak ngerti detailnya keris, cuman saya dari kecil dulu memang senang dengan benda pusaka, walaupun bukan keris, yang lainnya kayak tombak, kayak apa. Saya memang istilahnya mencintai seperti itu karena itu termasuk sejarah dari bangsa kita dan warisan leluhur budaya Indonesia. Nah ya, harusnya seperti itu. Kita sebagai generasi muda, kalau kita nggak ngapatilah sejarah, ya, jadi siapa lagi bangsa yang besar yang bisa menghargai leluhurnya, itu kita akan menjadi bangsa yang monggo. Piye kabare ya Tem? Saiki kontennya sudah mulai berkembang apa gimana? Ya, alhamdulillah Mas Ibnu ya, kita paling enggak di wilayah Malang Selatan ini paling enggak ada lah channel yang bisa mengakomodasi. Setidaknya kita bisa mereview sejarah di Malang, khususnya Malang Selatan lah. Nanti kalau kita sudah berkembang lagi, kita akan coba mengeksplor yang lebih luas.
untuk sementara ya kesibukannya kan nggak cuman ini aja Mas Ibnu ya. Kayak sehari-hari ya. Nah, ya. Ini kayak tambahan ya. Iya, Tapi betul. lah bledos ya lumayan. Supaya boleh jutaan gitu. Amin amin. Ini apa ya namanya? Itu tadi sedulur ini Cak Tem ini apa ya, kalau menurut saya itu tak buat sebagai apa ya, teman, tapi kadang-kadang aku kalau curhat ada apa masalah sesuatu sing berhubungan dengan spiritual itu saya sering sharing sama beliaunya ini. Nah, kebetulan kemarin itu saya punya rencana sampai ini pengen ngerti Cak iki keris iki ya apa sih. Iya. Ya, jadi terima kasih rawuhe Cak Tem sudah mau rawuh di sini. Aku tak nyoba apa ya, review kerisku nanti Cak Tem coba di apa ya, dibabar atau diulas riwayat sejarahnya dari segi spiritual gitu. Masuk Ya, masuk. Ya, tapi mungkin ya istilahnya saya bisa babar atau medar itu kemampuan saya. Mungkin nanti ada dulur-dulur, rekan-rekan yang juga paham tentang Besi Haji, bisa komen, bisa kita saling sharing lah. ya. Jadi tidak menutup kemungkinan saudara-saudara, dulur-dulur yang juga sesama pecinta Ya. bisa ada masukan, tambah masukan gitu. Monggo Mas Ibnu diteruskan. Tapi memang di perkerisan sendiri saya kecimpung selama berapa ya, 10 tahun lebih lah. Di perkerisan itu memang nggak ada seseorang yang pakar keris. Jadi mesti nggak tahu masalah penangguhan, masalah pamor, rician dan lain sebagainya, itu mesti ada dari sekian keris ada 1-2 keris yang misalnya ada kekeliruan masalah penangguhannya. Oh, itu biasa Mas Ya. Ibnu, karena ya itulah tadi. Jadi statement orang istilahnya wawasannya atau pengetahuannya beda-beda. Ya itu lumrah, itu di mana-mana seperti itu. Karena nggak ada yang bisa memastikan ini keris ini peninggalan era kerajaan apa era tahun berapa, itu nggak ada yang bisa memastikan, walaupun uji lab apa tentang itu kalau 100% bener pasti itu Ya. jarang lah. Yang paling sederhana itu logikanya kita nggak hidup di era waktu keris itu. Betul ya, kita nggak menangi lah bahasa Jawa deh. Kita waktu itu zaman-zaman itu kan nggak menangi, paling kita sekedar menganalisa gitu lah. Oke ya Tem, aku ini dapat pusaka Banyak Mas Ibnu ya, koleksi. Ini koleksi pribadi apa gimana nih Mas Ibnu? ini bukan koleksi ya, kolektor ya. Oh ya, Jadi, kolektor. kadang Yang kadang dikoleksi. disimpan, kadang ditol. Tapi gini Mas, itu pertanyaan saya. Seandainya kita udah ngobrol, udah bahas review tentang keris, seandainya ini ada sedulur, ada pemirsa yang umpamanya, Mas keris itu seandainya tak maharin, bisa nggak, boleh nggak, gimana Mas Ibnu? Kalau masalah apa ya, kolektor tadi ya, Tem, ada beberapa pusaka yang memang saya buat ageman sendiri. Ada beberapa pusaka yang sejarahnya memang bukannya saya buat sendiri, memang harus saya buat sendiri. Saya buat ageman, dan mungkin para sedulur kalau memang punya pusaka ya mungkin ada 1 atau 2 pusaka, Ya, atau beberapa ya. pusaka yang memang untuk dirinya sendiri, Betul, walaupun betul. ada yang lain untuk yang dijual. Iya, paham. Jadi di keris itu memang sawangannya ini biasanya cekelani keris kok Pak keris. Betul. Ada anu. Sing wagu loh. Ono rasa kurang afdol lah.
biasanya gitu memang. Kalau orang sudah seneng, ibaratnya kayak kelangan kalau nggak, walaupun 1 2 harus punya lah. Iya. Memang gitu. Dulu awal-awalnya memang sering ya. Dulu awal-awalnya kan saya masih punya 1 2 pusaka, terus ada beberapa pusaka. Saya seneng pusaka itu. Saya kepingin memiliki pusaka itu. Sudah akhirnya tak miliki karena kebutuhan apa ya, kebutuhan tertentu yang tidak bisa dihindarkan. Akhirnya pusakanya tak jual. Beberapa hari itu mesti, waduh kok betul nih golek pusaka penunan di Ya, soalnya ya jarang-jarang lah. ya, Maksudnya yang seperti itu mungkin para empu dulu, masa-masa empu itu mungkin kalau bikin keris atau pusaka keris besi aji itu enggak yang istilahnya pamornya berbeda, itu enggak banyak gitu loh, maksudnya ya. limited lah istilahnya. Kalau dulu empu kan, satu empu, sepengetahuan saya, satu empu itu harus dari golongan Brahmana. Betul. Dan empu itu bisa membuat keris yang dipersembahkan untuk para raja. Tapi juga bisa membuat keris pesanan raja yang disesuaikan dengan kebutuhan raja tersebut. Betul, memang seperti itu. Jadi memang perkerisan itu pelajarannya dulu saya sederhana. Keris ini sengkelat 13, ini sabuntel 11 kan. Ya. Ternyata saya semakin dalam, bergelut ke keris, semakin ketidaktahuan saya loh. Aku kok baru ngerti keris iki yo. Baru ngerti gitu ya. Memang gini Mas Ibnu ya. Kopinya Iya. Kalau para empu dulu itu kastanya tinggi, selalu diagungkan, selalu dimuliakan. Karena dihormati, empu dulu itu dihormati karena memang setiap proses pembuatan keris, satu keris kadang-kadang bisa bertahun-tahun untuk ritual dan belum puasanya, belum gitu. Makanya yang namanya empu dari dulu sampai sekarang pun di daerah Bali itu masih dihormati. Ya, dikeramatkan. Iya, memang dimuliakan lah. Memang dari golongan Brahmana. Betul. Kira-kira untuk malam hari ini yang mau Pilih yang mana tak pilih? Pilih yang mana? Oh, kalau saya nggak berani milih yang Pilih. Ya. Pusaka ini aku seneng banget nih. Seneng, terus apa ya? Dari warangkanya ini Jogja ya. Kayunya ini sepertinya kayu tayuman, tapi belum tak tes. Kayu tayuman itu kayu yang kalau dicelupkan ke air itu tenggelam. Seperkiraan saya ini kayu tayuman. Oh, gitu. Kalau ini kayu timor ya, di Pondok Blajari ya. Ini kerisnya saya dapat juga gini. Ini mas, ini ada pecahnya ini. Ini kan seharusnya kan gini ya, harusnya penuh gini ya. Ya. Ya tapi kan dapatnya ya gini. Nah, saya bersihkan, tak warangi. Nah ini kebetulan aku ya, kepingin tak review ke sampean gitu. Historisnya opo, ini opo gitu ya. Oke, coba kita buka ya. Perkiraan saya ini estimasi pusakanya nggak tahu, ngerti keris ini keris apa keris Ini kalau salah mohon dimaafkan, tapi kayaknya kayak tilam sari ini kalau nggak ya. salah. Nah ini tilam sari karena ada tikel alisnya di sini. Agak kencengan suaranya nggak Pak?
Ini ada cekukannya di sini. Oh iya, iya. Ini tilam sari, tandanya tilam sari. Terus nah istimewanya ini pamornya yang istimewa. Jadi aku dapat itu pamornya istimewa gitu loh. Saya ngomong istimewa karena dalam satu pusaka ini ada. Sebelum dijelaskan bisa di Mas Ibnul ke iya. sana apa gimana biar pemirsa tahu detailnya pusakanya itu, kerisnya biar tahu detailnya. Ini baliknya gini. Pusaka ini saya perkirakan itu dari era Mojopahit. Kenapa saya ngomong era Mojopahit? Karena apa ya, jenis besinya, jenis besi deling seperti ini, terus dari ukurannya tidak terlalu panjang juga nggak terlalu pendek, terus kerisnya kecil. Jadi rata-rata keris Mojopahit itu kerisnya kecil-kecil ya. Bukan untuk alat berperang, tapi untuk apa ya, dibuat apa ya, ageman atau apa ya namanya, kayak kesaktian gitu loh. Piandel lah. Nah, piandelnya beliau pada waktu era itu. Jadi memang kalau untuk berperang kan harusnya yang panjang untuk berperang. Jadi senjata lah. Nah, pamornya sendiri ini ada tiga pamor. Ini ada, kalau saya bilang ini batu lapak, tapi saya mencurigai kok ada seleret-seleretnya gitu. Kalau batu lapak biasanya halus gini, terus ini ada pancuran emas atau soto lanang, terus ada pamor wongkon di sini. Ini ada pamor wongkon, ini batu lapak. Tapi setelah saya lihat kok kayak apa ya, kayak ada apa ya, gambarnya gitu loh. Kalau ada gambarnya namanya ini pelalian. Nah, ini pusaka sing aku kepingin dibabar sama panjenengan. Perlu di Maaf ya sebelumnya. monggo. Auranya gimana ini ya? Ini kalau auranya ini dingin ini Mas Ibnu. Auranya dingin, menyejukkan, istilahnya kayak menenteramkan lah. Jadi pusaka ini sebenarnya bukan pusaka sembarangan. Ini masih, kalau menurut saya, nanti bisa pemirsa, kalau saya pribadi ini masih dari Brawijaya 5. Ini ya. Era Brawijaya 5 atau yang dinamakan Brawijaya Pamungkas. Lah kegunaannya ini ya, Nah, ini kegunaannya ini Mas Ibnu ya, namanya kalau sesuatu itu kita nggak mengkultuskan ya. ya benar. Kita tetap Allah yang menentukan segalanya, itu Allah yang Maha Kuasa. Cuman Melalui kalau jadi sesuatu itu ada sarana pelantara itu ada lah, tapi kita nggak, tetap keyakinan kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Cuman ini kalau orang dulu bilangnya ini untuk sandang pangan. Untuk sandang pangan, mungkin raja memiliki ini.
kan ya kepin rakyatnya makmur hidupnya. Untuk kemakmuran. Kemakmuran Kesejahteraan lah ya. Biar enggak kekurangan apa-apa lah, sandang pangan, apa kecukupan semua rakyatnya mungkin. Jadi ya kok kebetulan Mas Ibnu masih istilahnya masih menyimpan ini. Paling tak senengi gitu. Nah, ya. Saya Tapi dapatnya dulu dari kerabat di Grobogan. kalau Nah ini ya saya tahu kalau daerah Grobogan Mas Ibnu itu masih nyambung sejarahnya, nyambungnya gimana? nyambung dengan Prabu Brawijaya. Kalau di Grobogan itu anak turunnya Prabu Brawijaya kan banyak pesareannya atau makamnya yang di situ, kayak Lembu Peteng, Raden Mas Jolang, itu masih terah dari Prabu Brawijaya. Iki ilmu baru, iki seneng. Loh, enggak. Paling enggak kita- Paling enggak gini Mas Ibnu, ya kita apa ya, jangan sampai sebagai bangsa, sebagai kalau nggak ada leluhur, nggak ada orang dulu, nggak ada kita kan gitu. Jadi paling nggak kita bisa, walaupun nggak magisnya, tapi paling nggak sejarahnya. Apa ya namanya? Kalau orang bilang lah nguri-nguri budaya. Tapi ini memang bagus ini ya, istilahnya jarang-jarang tilam sari yang seperti ini jarang-jarang. Ya, selama saya berkecimpung di keris, saya baru nemu yang pamor seperti ini ya ini. Ya. Gitu. Ini guyon loh Mas itu. Ya santai so. Dalam artian guyon itu gini. Nah, ini seandainya ada orang atau ada istilahnya Mas Ibnu kan galerinya ya memang untuk itu ya. Ya seandainya dimaharin orang kira-kira dikasih apa enggak ini? Seandainya ada orang waduh tak maharane aku ya kepingin duwe umpamane seperti itu gimana Mas? Mas itu saya kasihkan dulu ya. Ya, gimana? Nah, kalau pertanyaannya itu jawabannya yang susah kan. Kalau misalnya oke lah bisa laku mahal lah kasarannya gitu ya. Anggaplah berapa gitu ya. Terus kita nyari keris yang seperti itu lagi itu gimana itu loh yang Ya susah karena istilahnya ini langka ini. ya benar. Ya yang ya selangka lah kalau yang Makanya saya waktu sama kerabat keris. tilam sari yang pamornya seperti itu jarang-jarang lah. Ya. Jadi karena juga yang megang bukan kelasnya. Kalau dulu maaf ya, ada kelasnya Demang, ada kelasnya Adipati. Kalau ini langsung raja ini yang Dari keturunan raja. Nah, Dari penjelasan ini seneng ya. Sing tak enteni dari Enggak. pakem itu penjelasan. bukan ini ya itu mang lo dituntut no seandainya ada yang tak maharane Mas. Gimana? Iki sing angel. Sing penting gini ya, sing penting kita itu sama-sama sampean sama saya kan apa sama-sama pingin nguri-nguri budaya ya kan. CE budaya itu nggak akan hilang di tengah zaman. Betul. Gitu ya. Jadi apa ya? CE anak turun nih awet dhewe besok itu bapakku iki keris iki gitu kan si ada Historinya, sejarahnya. sejarahnya karena tanpa beliau pelaku sejarah dulu kita juga enggak ada. Betul ya. Nah, iki pusaka selanjutnya tak teman. Oke. Ini satu lagi pusaka untuk dibakar boleh ya teman? Oh silakan nggak apa-apa. Mumpung masih ada waktu ini. Ini pusaka tak jelaskan sedikit dulu ya. Ini pusaka aku jelasno enggak koyo nguyai segoro ya. Enggak ya. Ya sudah. Ya kita Paling jelaskan ke sedulur-sedulur semua ya. Ya. Ini pusaka
temuan atau temuan di Singosari. Saya nemunya itu cuma villa aja, tak buatkan warangka dari kayu eboni, terus kayu taliman, potong korek. Ini lumayan lama di saya, untuk mempersingkat waktu tak. Mending Mas Ibnunya ke sana bisa tahu dan bisa lebih jelas lah. Ini pusaka bedok dalam saya perkirakan ini dari Singosari. Kecil, bentuknya memang kecil. Ini termasuk bedok Jawa atau bedok sigar jantung ya. Mungkin para sadulur ada yang lebih mengerti ya. Kalau saya bilangnya ini masih sigar jantung kayaknya. Tapi ada langkahnya nih ya, ini ada apa ya, kayak gambar naga di sini, naga primitif. Di wilayahnya ini ada gambar naga primitif. Nah, ini juga salah satu pusaka yang kepingin, ini lumayan lama di saya, kepingin digambar sama patung. Bedok langka ini Mas Ibnu, jarang-jarang istilahnya orang yang punya bedok seperti ini. Biasanya bedok itu ukurannya lebih lebar. Bedok-bedok yang biasanya itu kebanyakan kan lebih lebar. Ya, yang sering saya temui memang lebih lebar, lebih panjang. Ya. Nah, ini istilahnya lebih ramping, lebih apa ya? Ya pokoknya langka bedok ini. Lebih kecil ya. Ya. Ukurannya kecil. Terus kalau masalah pamor biasanya polos. Kalau saya masalah pamor nggak begitu paham lah. Cuman biasanya polosan gitu aja. Tapi kalau ini kira-kira spiritualnya mau dibongkar apa Ya, jelaskan Mas? Spiritual, apa pokoknya sing berbau-bau mistik, apa spirituale, dan dulunya ini kira-kira punyaan seorang apa gitu loh. Kalau ini bedok istilahnya tindih. Tindih itu untuk mengayomi, mengamankan satu wilayah dan untuk menyingkirkan energi-energi negatif. Yos tindih itu sama dengan kayak pagar. Ya tindih ya pagar. Jadi kalau kebetulan Mas Ibnu koleksinya banyak, kerisnya banyak, kalau ada bedok ini energi-energi negatif dari keris-keris yang lain itu bisa dinetralkan sama bedok ini. Jadi istilahnya dari sekian banyak koleksinya Mas Ibnu, kalau kerisnya ada mungkin energi-energi negatifnya bisa dinetralkan sama bedok ini. Gitu ya. Jadi ini nggak sembarangan yang punya ini Mas Ibnu. Kalau ya paling tak senengi. ya soalnya Gimana? bedok langka, dalam artian bedok langka nggak sembarangan orang yang bisa bawa atau punya ini. Ini era-era Singosari, cuman istilahnya yang punya itu
pewengku lah, istilahnya wiku. Kalau di Bali kayak pemangku gitu ya. Pemangku tapi bukan di daerah. Wiku istilahnya Pak Mangku kalau di Bali yang lebih tinggi lagi Bedandel, tapi di wilayah kerajaan situ. Jadi ini memang fungsinya istilahnya yang pegang ini untuk mengamankan area kerajaan. Jadi ini pusaka tindih. Tindih itu untuk penguat pagar atau untuk keamanan wilayah kerajaan dan sekitarnya. Gitu ya. Jadi ya harusnya istilahnya ya pusaka ini keris ini jarang-jarang orang yang bisa punya ini. Itu Masih aku selama pegang pusaka ini kok moro-moro dibeli keris wong walaupun beli loh ya. Ini bisa narik bedok ini bisa untuk narik pusaka atau narik keris yang lainnya, bisa menetralkan aura negatif dari keris. Bisa narik juga ini. Jadi biasanya penarikan pusaka itu pancingannya bedok ini. Jadi kalau kita kemana kepingin narik pusaka di tempat mana, di tempat wingit atau tempat-tempat kayak istilahnya petilasan, biasanya paranormal itu bawa bedok untuk mempermudah nariknya itu. Ya seperti itu Mas Ibnu. Lagi itu loh ya teman. Kadang-kadang di diskusi antara perkerisan itu kan ada sesuatu hal sing awake dhewe mikir secara logika itu mosok sih pusaka iso narik pusaka itu. Padahal lu ya memang bisa. Ya bisa. Jadi gini Mas Ibnu. Nah, gimana sesuatu apapun itu memang ada perantaranya. Dalam artian ada medianya, sarananya, syariatnya itu ada, lantarannya itu ada. Ya seperti itu. Jadi kita nggak percaya itu nyata, percaya itu ya kayak nggak logika. Ya semua kita kembalikan sama Allah. Tapi sesuatu yang gaib, sesuatu yang mistis itu memang nyata, memang ada. Karena Allah itu menciptakan kita yang nyata, manusia juga dalam lain. Jadi ya, tapi tetap keyakinan kita, tauhid kita tetap kepada Allah. Ya, benar. Cuma pusaka itu bukan kadang-kadang ya, karena pusaka dulu empunya itu membuat satu dengan tirakat, puasa, terus dengan berbagai macam doa, dan pusaka itu saya yakin empu membuat pusaka itu untuk suatu kebaikan. Ya iya, dengan nawaitunya dengan tulus, bersih hatinya, niatnya baik, nenuwun, istilahnya nenuwun marang Kang Maha Kuwasa itu benar-benar. Jangankan kita Mas Ibnu, walaupun era sekarang yang disebut milenial apapun, sekelasnya presiden, kelasnya menteri, kelasnya bupati, tetap ada yang tetap punya keris itu punya. Pak Jokowi juga di Pak Jokowi ya. Kalau Pak Jokowi kayaknya naga siluman itu. Naga siluman yang kalau yang punya Pangeran Diponegoro kan dibawa ke Belanda dulu. Yang asli punya naga silumannya Pangeran Diponegoro. Nah itu kalau punya Pak Jokowi itu hampir mirip-mirip naga silumannya Pangeran Diponegoro. Iya, naga siluman itu memang yang tahu Pangeran Diponegoro, terus Panglima Sudirman, ya. Terus Pak Jokowi. Senang ya jadi ngerti paham, ya sedikit paham Ya, lah. kita saling sharing. Kita sama-sama belajar. Sesuatu kalau nggak diobrolkan Mas Ibnu, kalau kita tahan sendiri, paling nggak kita mindset kita berkembang lah. Cara berpikir kita kadang-kadang
wes desa kuno, wis gak zamane. Kalau kita sekarang ingat ya, paling enggak kita itu sekarang sudah modern, tanpa ada leluhur kita nggak mungkin kita bisa modern seperti ini. Tetap dari asal dari leluhur, dari hal-hal yang dianggap kuno tadi. Gitu Mas Ibnu. Lah ini apa ini Mas Ibnu? Ini saya dapat dari teman saya, yang teman saya ngakunya ini besi kuning. Besi kuning yang sudah pernah dites. Jadi gelas dikasih air, ditembak sama tembak kotri biasa itu, gelasnya kan pecah. Dikasih ini, ditembak lagi, gelasnya nggak pecah. Oh jadi Ini ceritanya iya. Jadi kalau gelas dikasih air tanpa dikasih ini dicemplungin sini, ditembak pecah gelasnya. Kalau dikasih ini dimasukkan, ditembak nggak pecah gitu. Wah ini sedulur bisa kita buktikan nanti ya, harus tes. Jadi kita nggak bisa percaya sebelum kita buktikan. Nanti ada kesempatan yang lain kita buktikan ini. Ya. Bener enggaknya kita buktikan sendiri ya Mas. Oh sekarang? Kalau sekarang waktunya Bisa sampai isu. iya. Ya. Pokoknya suatu saat kita buktikan ini. Jadi kita nggak penasaran juga. Ya benar. Jadi ini membuktikan bahwa mungkin ilmu kebal itu ada apa enggak gitu kan. Iya. Dan teman saya itu jujur apa enggak gitu. Ya betul, karena besi kuning itu memang dikhususkan untuk kekebalan tubuh. Ya mungkin itu aja Mas Ibnu ya. Karena waktunya juga. Saya terima kasih banyak rawuh panjenengan. Ya sama-sama. Saya mendapat mendapat wejangan atau ilmu-ilmu, sedikit ilmu spiritual yang saya tangkap dari jenengan. Semoga bermanfaat untuk saya dan bermanfaat untuk jenengan sendiri. Satu lagi jangan lupa Subscribe-nya ya. subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya. Kalau ada perbedaan antara penangguhan pusaka dan ada yang boleh di komen lah. Ya bisa komen ya. Pak pemirsa sedulur yang kepingin Semuanya. komen aja. Enggak Kita apa-apa. sama-sama belajar untuk uri-uri budaya. Betul. Terutama di Pulau Jawa ini. Betul. Ya. Tidak menutup kemungkinan nanti kita dapat masukan yang lain Ya. atau ada sedulur teman-teman yang wah aku duwe iki Mas Ibnu. Ya. Aku anu Kepingin dibabar, lah. kepingin di nggak apa-apa, nanti bisa Loh, ini satu lagi Mas Ibnu. Seandainya betul ini ada teman kita, sedulur kita yang kira-kira tak maharane Mas Ibnu gimana? Iki sama seperti keris yang satu tadi ya, ini salah satu keris yang paling berat tak lepas. Tidak, tapi semuanya tidak menutup kemungkinan. Saya memang punya ageman buah pusaka. Nanti kalau memang ada waktu lagi kita babar yang ageman saya pribadi yang memang tidak dijual. Kalau pusaka-pusaka yang lain mungkin masih bisa ini ya dari kalau ada. Saya itu intinya gini ya, saya melihat orang yang mau beli atau yang mau mengalihrawatkan lebih baik dari saya baru berani bisa ngasih. Kalau untuk pusaka-pusaka yang tertentu loh ya gitu. Jadi seperti itu dulur. Ya. Mungkin kita bisa istilahnya sedulur kepingin wis tak maharane anu kepingin wis iki aku duwe ngene keris ngene iki apa anu bisa kita sharing lagi Ya. atau langsung komen aja Atau langsung datang ke sini ya nggak apa-apa kita datang aja ke sini alamatnya juga jelas. Nanti kita ngomong-ngomong bareng ya enggak. Betul, sesuai dengan channel saya, channel kita ngopi horor itu pasti sambil kopi, sambil ngobrol gitu. Enak lah, asik. Betul. Ya, akhirnya cukup sampai di sini dulu karena waktunya juga
tidak Jam 1 memungkinkan malam. jam 1 malam ini. Jam 1 malam. Oke, sedulur, sahabat, terima kasih dan tunggu istilahnya video kami. Ini masih banyak pusaka yang belum kita obrolin, kita review. Tunggu ya untuk tayangan berikutnya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu. Terima kasih.